Pada episode sebelumnya kita sudah melihat awalan cerita dari Donghua Jet Dynasty, seorang anak bernama Chauvin yang terjebak dalam kejadian aneh dan misterius. Hanya dia bersama temannya Jingyu yang berhasil selamat dari pembantaian di kampung mereka. Ditambah dengan seorang pria bernama Paman Wang kedua, meski pria itu berakhir dengan kondisi akal yang sudah rusak. Nyawa Chauvin dan Jingyu berhasil diselamatkan oleh seorang kakek bernama Biksu Puzi. Dia memiliki sebuah benda berharga jahat yang dicari-cari oleh sosok misterius pengendali teknik mayat racun. Dari namanya aja udah terkenal jahat banget. Singkatnya, Biksu Puzi telah mengangkat Chauvin menjadi murid. Terakhir kemudian anak itu diminta memenuhi beberapa janji dan tugas sebagai bayaran dari latihan dan keselamatan nyawanya pada hari itu. Tanpa berlama-lama ini dia alur cerita Jet Dynasty episode kedua. Terobos aja lah. Chauvin berjalan di sekitar perkampungan untuk mencari ibunya yang hilang, namun yang anak itu temukan hanyalah lautan darah merah yang menakutkan. Lebih parahnya lagi, muncul banyak mayat-mayat kering yang mengurubungi tanpa henti. Ternyata semua pemandangan tadi hanyalah mimpi. Chauvin baru saja terbangun dari mimpi buruk setelah tidur di rumahnya sendiri. Namun kejadian kemarin yang menewaskan semua orang di desa memang tidak bisa dipungkiri. Chauvin bertemu dengan Jingyu, satu-satunya orang selain Paman Wang kedua yang berhasil selamat dari tragedi mengerikan tersebut. Mereka berpelukan erat hingga tiba-tiba seorang pria muncul dan mengajak mereka pergi menuju sekte Qingyun. Seekor binatang buas raksasa yang muncul dari tiba-tiba mengaum setelah Chauvin dan Jingyu menapaki jembatan masuk sekte Qingyun. Dia mendekati Chauvin dengan tatapan aneh membuat anak itu sampai terjatuh ketakutan tak berani. Lingzun adalah binatang suci kuno yang pernah ditaklukkan leluhur sekte pada ribuan tahun lalu. Dia juga termasuk dalam kelompok makhluk yang disebut sebagai kilin air. Pria yang bersama dengan Chauvin dan Jingyu mengaku kalau dirinya tidak mengetahui apa yang menyebabkan Lingzun sampai berteriak. Tapi paling tidak binatang suci setua itu sudah diberkati oleh kecerdasan sehingga tidak akan menyerang makhluk lain secara tiba-tiba melalui nafsu semata. Chauvin dan Jingyu dibawa menuju aula para tetua sekte Qingyun. Orang-orang hebat dari perguruan ini saling berdiskusi soal sosok misterius yang membantai seluruh makhluk dari perkampungan Cao Miao. Ya maksudnya kampungnya si Chauvin gitu. Dari 42 rumah yang ada di tempat tersebut hanya ada 3 orang yang masih bisa mempertahankan nyawanya. Di antaranya adalah Paman Wang kedua dengan akal yang tidak beres. Dan yang terakhir adalah 2 anak kecil yang sama berakhir yatim piatu. Jingyu menjelaskan semua hal yang dia ketahui mengenai kejadian di perkampungan Cao Miao. Anak itu benar-benar bingung dan hampir tidak percaya dengan pemandangan yang dia saksikan beberapa jam yang lalu. Setelah mendengar penuturan dari Jingyu, pemimpin sekte Dao Shua meminta penjelasan lanjutan dari anak yang berada di sampingnya. Chauvin jelas lebih mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Paling paham di antara semua orang yang sedang berkumpul di aula saat ini. Tapi anak itu memilih bungkam mengingat janji yang pernah dia gantungkan kepada Biksu Puzi. Sekte Qingyun yang telah berdiri selama ribuan tahun dikenal sebagai pembasmi iblis. Tentu saja para master puncak merasa malu kalau mereka tidak bisa melindungi sebuah perkampungan yang berada di dekat sekte mereka. Sang master puncak hembusan angin Zeng Suchang menyarankan kepada sekte untuk mengambil tindakan seperti merawat kedua anak yang datang pada hari ini. Pemimpin sekte setuju saja dengan hal ini, namun dia tampaknya sudah memutuskan untuk tidak mengangkat murid secara pribadi. Di sisi lain, Sang Zeng Liang, sang master puncak matahari pagi, merasa ada kecocokan nasib dengan Jingyu. Dia ingin agar anak itu berada di bawah naungannya untuk berlatih bersama. Pemilihan puncak untuk Jingyu berlangsung dengan sedikit keributan, pasalnya anak itu memiliki tulang akar yang sangat bagus dan tentu bisa dilatih dengan sangat hebat. Jelas saja master puncak ingin agar anak ini bisa menjadi pembawa nama bagi mereka. Pada akhirnya, Jingyun akan berlatih di bawah bimbingan Chang Song dari Puncak Naga, sementara Chauvin diserahkan kepada Tian Buyi, sang master puncak bambu besar. 张小凡去大竹峰吧。师兄，这
Setelah pertemuan pada hari ini berakhir, Jingyu dan Chauvin akan berpisah dan saling berlatih di puncak masing-masing. Chauvin berkata kepada Jingyu kalau dia sangat ingin pulang ke rumah, tapi apa mau dikata, rumah mereka memang masih ada, tapi keluarga yang menjadikan rumah tersebut hidup telah dibantai oleh sosok misterius. Beberapa saat kemudian Chang Song datang untuk menjemput calon muridnya yang penuh potensi itu, disusul oleh Tian Buyi dan salah satu murid kepercayaannya Song Daren. Selama Chauvin berlatih di puncak bambu besar bersama 7 saudara barunya, dia akan diawasi oleh Song Daren ini. Sebagai tanda perpisahan terakhir dari mereka berdua, Jingyu berlari dengan cepat memeluk satu-satunya teman yang tersisa tersebut. Setelah itu mereka saling berpisah hingga mungkin takdirnya akan mampu memberikan pertemuan kedua. Juga di akhir scene ini terlihat kalau pemimpin sekte meminta Xiao Yi Chai untuk pergi mengurus suatu masalah. Kalau ditebak-tebak kayaknya berhubungan dengan pembantaian di kampung Chao Miao deh. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Kita tiba-tiba diperlihatkan pemandangan Chauvin yang dikerubungi oleh beberapa pemuda dengan pakaian serupa. Mereka semua adalah saudara-saudara baru Chauvin yang akan mendampingi anak itu dalam pelatihannya di puncak bambu besar. Untung saja sebelum Chauvin yang malang diganggu lebih jauh lagi, muncul seorang gadis kecil berpakaian merah muda yang memarahi para senior itu. Dialah Putri Ling Er, anak dari Tian Buyi, sang pemimpin puncak bambu besar. Bersamaan dengan pasangan suami istri itu, muncul juga Song Daren yang memperkenalkan Chauvin kepada semua orang di puncak bambu besar. Namun Chauvin tampaknya masih belum terbiasa dengan perlakuan dari kakak-kakak seniornya. Dia maju beberapa langkah mendekati Wu Dai untuk mengambil kembali pedangnya dengan kasar. Hal pertama yang Chauvin lakukan di puncak bambu besar adalah menyediakan teh untuk Tian Buyi dan istrinya. Setelah semua persiapan tadi selesai, waktunya bagi mereka semua untuk menikmati makan malam bersama-sama. Sebelum pergi meninggalkan ruang makan bersama, Tian Buyi menyerahkan pelatihan Chauvin kepada Song Daren. Setelah itu Putri Ling Er berdiri di atas kursi menyatakan kepada semua orang kalau terhitung dari detik ini, Chauvin akan berada di bawah perlindungannya. Kalau begini artinya sama saja Chauvin juga dilindungi oleh Tian Buyi langsung. Pemimpin puncak bambu besar itu tentu tidak akan membiarkan anak gadis kesayangannya menangis ketika Chauvin dibully. Bahkan para senior pun setuju untuk ikut memanjakan Chauvin dengan memberinya banyak makanan. Setelah makan malam berakhir, Chauvin diberikan sebuah kamar pribadi untuk beristirahat. Waktu pun tak terasa mulai mencapai tengah malam. Untung saja Chauvin ingat dengan pesan Biksu Puzi, yaitu berlatih teknik rahasia setiap hari tanpa boleh diketahui oleh orang lain. Keesokan harinya, Chauvin pergi keluar untuk mengamati tempat di sekitar sekte. Dia berhenti di sebuah bangunan yang disebut Aula Kesunyian. Pagi itu Ling Er menceritakan seberapa hebat anjing peliharaan keluarganya yang bernama Da Huang. Lalu beberapa saat kemudian Song Daren datang dan mengajak mereka berdua berlatih di hutan. Ada sebuah aturan yang ditetapkan puncak bambu besar kepada murid-murid baru yang berlatih di sini. Mereka diharuskan memotong bambu selama 3 tahun penuh sejak pertama kali bergabung. Untuk 3 bulan pertama, jumlah bambu yang perlu dipotong hanyalah 1 batang setiap harinya. Chauvin yang pernah memotong kayu di perkampungan Chao Miao merasa kalau latihan ini tidak akan terasa berat. Kalau begitu kita akan melihat dulu bagaimana sang Putri Ling Er mencontohkan para potong bambu dengan cepat. Song Daren meminta Chauvin untuk memotong sebuah bambu yang berukuran paling kecil. Tentu saja anak itu merasa kalau tugas pertamanya seakan disepelekan, tapi... Tanaman berbatang kecil ini disebut bambu simpul hitam. Batangnya sangat keras dan lentur sehingga cocok sekali untuk digunakan murid-murid pemula. Selama berada di puncak bambu besar, Chauvin berlatih dengan keras sembari membangkitkan kekuatan spiritualnya. Dia mempelajari ajaran Tao bersama Ling Er dan Song Daren secara rutin. Pada pagi hari sang Tuan Putri akan membangunkannya tanpa absen sekalipun. Dilanjutkan dengan lari pagi bersama Da Huang, latihan bersama dengan murid-murid puncak lain hingga...
Chauvin yang dulunya tidak bisa memotong sebuah bambu pun tiba-tiba sudah berubah menjadi dewasa. Gerakannya begitu licin, udah kayak lance satset lah gitu ya. Selain Chauvin, tentu saja Putri Ling'er akan mendapatkan perubahan wujud yang lebih menakjubkan lagi. Gadis itu terlihat sangat cantik dengan pakaian merah mudanya yang begitu khas. Dan selanjutnya baru kita lihat pas episode selanjutnya muncul ya guys. Kenapa nggak upload tiap minggu? Karena Donghua baru kayak gini biasanya langsung tayang 2-3 episode pada hari pertama. Baru setelah itu tayang 1 episode setelah minggu sampai akhirnya tamat nanti. BTW gimana guys? Keren banget kan asli? Animasinya itu loh lembut banget, udah kayak orang beneran. Apalagi muka Ling'er yang manis banget pas jadi dewasa. Ada sih satu Donghua lagi yang animasinya kayak gini tuh, judulnya itu apa sih lupa, Siliang gitu deh, nggak salah Siliang apa gitu ya. Cakra Diva dulu sempat bahas sih, cuman pas Aura Film kena klaim itu, jadi Cakra Diva langsung di WA sama si Aura Film itu ya, sama si Bang P. Nah katanya, Bang Cakra udah jangan bahas lagi Siliang, nanti kena juga kayak aing katanya gitu kan. Oh ya udahlah, akhirnya langsung di stop gitu guys, bukannya nggak mau bahas. Keren sih emang Siliang juga, cuman ya jaga-jaga lah ya. BTW udah berapa Ling'er deh yang kita temuin di pembahasan Donghua kali ini? Udah kayaknya udah banyak banget ya. Ada di Perfect World Ling'er juga. Terus yang namanya Xiao juga udah banyak ya. Ada Xiaoyan, Xiaoshan, Xiaofan, Xiaoxi, Xiao Diva aja deh ya sekalian. Ya udah ya, tanpa berlama-lama Rama di sini pamit. Bye bye.